Siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Hari ini saya ingin membagikan kepada kita semua satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Blessing for all seasons. Berkat untuk semua musim. Tahukah saudara bahwa di dalam Tuhan kita bisa mengakses yang namanya blessing for all seasons. Ini adalah satu jenis berkat yang sangat spesial yang Tuhan sediakan. Kalau saudara ngerti bagaimana mengaksesnya, maka mulai saat ini dalam hidup saudara selalu ada berkat Tuhan. Bukan hanya di masa yang baik, tapi di masa yang tidak baik pun engkau akan menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bukan hanya saat ekonomi negara lagi bagus, saat ekonomi terpuruk sekalipun, Anda akan menyaksikan tangan Tuhan selalu bertindak di dalam hidup saudara. Oke, jadi ini satu berkat yang sangat spesial sekali Tuhan sediakan bagi kita. Sebagian anak Tuhan sayangnya belum paham tentang jenis berkat yang satu ini. Jadi lebih gampang untuk kita itu mempercayai pemikiran dunia. Yang mengajarkan, yang mengatakan bahwa yang namanya hidup itu seperti roda. Kehidupan. Kadang kita di atas, tapi kadang di bawah. Nah, karena itu sepertinya cocok dengan pengalaman kita sendiri dan pengalaman keluarga kita, banyak orang yang kita kenal kadang di atas, kadang di bawah, maka gampang sekali buat kita untuk mengiyakan dan menyetujui pemikiran itu. Tapi hari ini saya mau ngomong begini sama saudara, sekalipun hal itu benar secara manusia, tetapi kalau saudara ngerti bagaimana mengakses satu jenis berkat yang tadi saya ceritakan, mulai hari ini jalan cerita dalam hidup saudara akan berbeda sebab saudara akan dibawa Tuhan tetap naik dan tidak turun, terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin. Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan apa? Tetap naik dan bukan turun. Jadi ini bukan sekedar perkataan saya, tapi ini firman Tuhan. Enggak semua orang ngalami, tapi kalau saudara ngerti bagaimana mengakses berkat Tuhan yang satu ini, maka dalam hidup saudara, engkau akan tetap naik dan tidak turun. Oke, bukan kadang naik, kadang turun. No. Tetap naik dan tidak turun. Ini yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu menikmati blessing for all seasons. Dalam masa baik, dalam masa enggak baik, dia tetap menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia diberkati Tuhan. Waktu dia jadi anak kesayangan bapaknya di rumahnya, saya mau tanya sama saudara, jadi anak kesayangan itu berarti itu masa baik apa enggak baik dalam hidup Yusuf? Masa yang baik. Dan tentunya dia nikmat. Dia keberkatan karena dia disayang. Cuma masalahnya yang namanya masa itu silih berganti. Kadang bisa masa baik, terus babak berikutnya bisa masa yang tidak baik. Gara-gara dia sangat dicintai oleh orang tuanya, akhirnya saudara-saudaranya iri sama dia. Karena saudaranya iri, akhirnya mereka melakukan yang jahat, buang Yusuf ke sumur, jual jadi budak di negeri asing. Saya mau tanya sama saudara, dari anak kesayangan jadi budak, itu masa baik apa masa enggak baik? Masa yang enggak baik. Jadi dalam kehidupan Yusuf pun, sekalipun ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupnya, ngalami juga pergumulan. Ngalami juga tantangan. Tapi di dalam semuanya itu dia tidak ditinggalkan. Tuhan tetap menyertai dia. Tetap ada pembelaan Tuhan dalam hidupnya. Walaupun di masa yang enggak baik, walaupun jadi budak, tapi di rumah Potifar, dia diangkat jadi orang kepercayaan Potifar. Coba saudara renungkan itu. Jadi ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan di semua musim dalam hidup kita. Kalau saat ini di antara saudara, ada yang sedang mengalami seperti Yusuf, di masa yang enggak baik, Anda sedang mengalami pergumulan dalam hidup saudara. Hari ini saya deklarasikan pembelaan Tuhan
dinyatakan dalam hidup saudara. Pertolongan dari Tuhan dikerjakan dalam hidup saudara. Amin. Bahkan Yusuf ini ngalami lebih dari itu. Di titik terendah dalam hidupnya. Karena pada waktu itu dia difitnah sama istri Potifar. Sehingga dia jebloskan ke dalam penjara. Coba Anda renungkan. Pengharapan apa yang tinggal dari seorang budak. Sudah budak nih. Terus di penjara. Jadi boleh dikatakan sudah hopeless. Sudah nggak ada tersisa sedikit pun pengharapan. Tapi di penjara pun tetap ada favor dari Tuhan. Jadi Anda di titik terendah dalam hidup saudara. Saya mau katakan, jangan lupa anugerah Tuhan tetap tersedia dalam hidup saudara. Pagi itu Yusuf tetap di penjara jadi budak. Siangnya sesuatu terjadi. Sore malamnya Yusuf jadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir. Akan ada orang-orang di tempat ini, tahun ini. Saya deklarasikan dalam hidup saudara. Akan terjadi lompatan besar, mujizat besar, kemenangan besar terjadi dalam hidup saudara. Jadi Yusuf menikmati blessing for all seasons. Dimanapun dia berada, dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Setelah dia jadi penguasa, dia jadi Perdana Menteri, dia mengalami 7 tahun kelimpahan. Dan di dalam 7 tahun kelimpahan itu tentunya Yusuf juga sangat diberkati. Karena semua ladang-ladangnya menghasilkan luar biasa. Di seluruh Mesir terjadi kelimpahan besar. Kemudian lewat masa itu ganti 7 tahun kelaparan. Dan Alkitab mencatat 7 tahun kelaparan itu semua ladang di Mesir kering. Artinya gagal panen. Saya yakin termasuk ladangnya Yusuf. Yusuf juga ngalami gagal panen. Artinya pemasukannya, pendapatannya juga sempat terpangkas. Dan itu terjadi 7 tahun. Tapi yang luar biasa sekalipun dia harus melalui masa kelaparan itu. Dia harus melalui tantangan yang besar itu. 7 tahun kelaparan itu. Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Singkat cerita, justru melalui 7 tahun kelaparan itu, Yusuf diberkati lebih besar daripada 7 tahun kelimpahan. Apa yang sedang terjadi di dunia saat ini, pandemi dan resesi ini, tidak akan menghancurkan hidup saudara. Tidak akan membuat saudara binasa, tapi Tuhan akan pakai momen ini dalam hidup saudara untuk mengangkat saudara masuk ke babak berikutnya di dalam keberkatan dan kelimpahan yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Amin. Ini pengalaman Yusuf. Jadi mau 7 tahun kelimpahan, mau 7 tahun kelaparan, selama ada blessing for all seasons itu, kita akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Kita akan menikmati penyediaan ilahi yang luar biasa dari Tuhan. Jadi saudara kalau hidup dalam berkat yang satu ini, Anda nggak perlu takut dan khawatir dengan apa yang terjadi. Karena bumi boleh gonjang ganjing, tapi kita tahu satu hal yang pasti, Tuhan membela kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menopang tangan kita. 7 kali orang benar jatuh, tidak tergeletak, dia bangkit kembali. Hari ini kebangkitan terjadi, pemulihan terjadi, terobosan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti, karena di dalam kehidupan kita selalu akan ada yang namanya masa sukar. Entah saudara orang Kristen atau bukan, saudara diurapi apa tidak, orang baik atau orang jahat, semua orang tanpa terkecuali akan mengalami yang namanya masa sukar. Termasuk orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam Alkitab, nama-nama besar yang dicatat dalam Alkitab, semuanya mengalami yang namanya masa sukar. Saya bacakan beberapa ayat buat saudara. Kejadian 12, ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Saking hebatnya kelaparan di negeri itu, sampai Abraham harus ngungsi ke Mesir. Coba Anda renungkan, berarti terdampak enggak Abraham? Yes, pasti. Kalau enggak terdampak, ngapain sampai pindahan seperti itu?
Berarti dia ngerti kalau nggak pindah, dia habis di situ. Jadi dia harus melakukan satu move. Dia pindah ke Mesir supaya dia bisa selamat. Benar apa tidak? Berarti kelaparannya hebat sekali. Abraham, bapak orang beriman, orang yang diurapi, orang hebat ini ternyata melalui masa sukar juga. Tapi Anda boleh teliti di dalam Alkitab, masa sukar tidak pernah menelan habis Abraham. Justru melalui masa sukar Tuhan nyatakan kuasanya. Justru melalui masa sukar Abraham diberkati lebih dan lebih lagi. Saya mau ngomong sama saudara, krisis ini tidak akan membuat Anda kurang dan kurang. Krisis ini hanya akan dipakai dan diurapi Tuhan untuk membawa pertambahan, bahkan pelipat kali gandaan terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, amin. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, sudah terjadi sekian kali. Sampai firman Tuhan ngomong ini bukan yang pertama loh. Jadi sudah kesekian kalinya yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ishak ini anaknya Abraham. Jadi Ishak ngalami hal yang sama yang pernah dialami oleh bapaknya. Terjadi masa kelaparan yang begitu hebat, akhirnya Ishak harus mengungsi ke Gerar, ke negeri orang Filistin itu. Jadi Ishak pun harus melalui masa sukar, terdampak juga. Sesaat sempat mengalami pergumulan. Tapi Anda boleh baca dalam Alkitab, masa kelaparan itu tidak pernah menghabisi Ishak. Sampai di satu titik Tuhan ngomong sama Ishak, walaupun kelaparan masih hebat ya, tapi Tuhan di atas musim kelaparan. Saya mau ngomong, Tuhanmu di atas resesi. Tuhanmu di atas krisis dan di atas semua pandemi. Boleh katakan amin, saudaraku. Di momen itu Tuhan ngomong sama Ishak, sekarang Ishak, kamu nabur di sini. Alkitab mencatat Ishak taat. Ishak nabur. Dan pada tahun itu juga, ia menuai 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ia jadi kaya, kian lama kian kaya, dan ia menjadi sangat kaya. Saya berdoa kesaksian Ishak ini akan jadi kesaksian orang-orang yang ada di tempat ini. Tahun ini setiap benih yang Anda taburkan diberkati Tuhan tuaian 100 kali lipat. Jadi itu dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi masa sukar itu ada, tapi kita nggak ditinggalkan sendiri. Ada pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Tadi Abraham melalui masa sukar. Ishak melalui masa sukar. Sekarang anaknya Ishak siapa? Yakub. Yakub juga diizinkan melalui masa sukar. 7 tahun kelaparan. Bukan cuma setahun, 2 tahun. 7 tahun masa kelaparan. Di awal masa kelaparan itu terjadi, Yakub juga terdampak. Sampai dia harus mengutus anak-anaknya pergi ke luar negeri untuk beli gandum. Coba Anda renungkan, kalau di tempatnya panen gandumnya melimpah, ngapain harus beli gandum sampai luar negeri? Jadi sempat ngalami juga. Tapi yang luar biasa, Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Di saat dalam pergumulan itu, tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Anaknya yang sudah lama dia pikir mati, dia sudah gak ketemu bertahun-tahun, tiba-tiba dipertemukan sama Tuhan. Bukan cuma anaknya hidup, tapi anaknya itu yaitu Yusuf jadi Perdana Menteri atas seluruh Mesir. Terus kemudian Yakub dibawa pindah ke Mesir beserta dengan semua keluarganya. Firaun sendiri yang mau welcome mereka. Dan mereka ini dikasih di tanah terbaik di seluruh Mesir, satu daerah yang namanya Goshen. Dan di situ Anda boleh teliti dalam Alkitab. Di saat orang Mesir, rakyat Mesir sendiri kelaparan, tetapi Yakub dan keluarganya diberkati, menikmati kelimpahan yang luar biasa. Artinya begini, sangat mungkin terjadi di saat dunia kelaparan, dunia dalam kegelapan kekelaman, tapi anak-anak Tuhan
diberkati, ngalami kelimpahan dan penyediaan ilahi yang luar biasa yang daripada Tuhan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah itu yang namanya blessing for all seasons. Bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada masa sukar, nggak ada pergumulan. Semuanya terjadi, tapi tetap ada pembelaan Tuhan. Tetap ada pertolongan, penyediaan ilahi yang daripada Tuhan. Siapa di sini yang mau menikmati blessing for all season seperti itu dalam hidup saudara? Boleh lambaikan tangan saudara. Kalau Anda mau, harus ngerti rahasianya. Oke, itu yang saya sebut dengan the secret of the kingdom of God. Rahasia kerajaan surga. Ya, ngerti rahasia baru kita bisa mengakses berkat itu. Ibaratnya kalau saudara punya kuncinya, Anda bisa buka pintunya dengan mudah, terus mengambil apa yang ada di balik pintu tersebut. Tapi kalau saudara nggak punya kuncinya, susah untuk masuk. Anda coba buka, tapi pintu itu tetap tertutup. Saudara gedor, tendang. Anda teriak, Anda sampai keringatan semuanya, pintu tetap tertutup. Saya mau ngomong begini sama saudara, yang namanya mujizat itu nggak bisa dipaksa. Oke, tapi kalau saudara tahu rahasianya, Anda punya kuncinya, pintu yang tertutup akan terbuka buat saudara. Dan berkat yang tadinya nggak pernah Anda dapatkan sekarang tersedia. Jadi harus ngerti rahasianya. Kalau saudara ngerti rahasia untuk blessing for all seasons, orang lain ngelihat saudara kok gampang sekali ya, kok enak sekali. Akan terjadi berkat itu akan mengalir begitu saja. Dan itu bukan karena saudara hebat. Sesederhana Anda punya rahasianya, Anda diberi Tuhan rahasianya, kuncinya dikasih sama saudara, dan Anda tinggal nikmati berkat itu. Tapi kalau saudara belum ngerti kuncinya, Anda kayak mau maksa. Tapi seolah-olah perjuangan kita tanpa hasil, seolah-olah sia-sia. Kalau Anda ngerti rahasianya, Anda akan mengalami kemenangan tanpa keringat. Haleluya, kelimpahan tanpa keringat. Yes, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat Tuhan Yesus. Karena dia ngerti rahasianya, maka untuk melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit, ngusir setan, itu susah apa gampang? Buat Tuhan Yesus gampang banget. Alkitab mengatakan sepatah kata saja, orang sakit sembuh. Gak perlu sampai keringatan, wah tenaga dalam. Gak perlu. Cuma sepatah kata saja yang sakit sembuh. Sedangkan orang Farisi, ahli Taurat yang lainnya, waduh itu kayak membayangkan mujizat itu muluk-muluk sekali. Dan mereka susah sekali ngalami mujizat. Mungkin kebenaran saja sekali seumur hidup. Tapi karena Tuhan Yesus ngerti rahasianya, ia hidup dalam mujizat. Hari demi hari, mujizat otomatis jadi sendiri. Mulai hari ini akan ada orang-orang di tempat ini. Mujizat bukan pengalaman sekali seumur hidup, tapi mujizat jadi pengalaman sehari-hari. Anda mengalami kebanjiran mujizat dalam hidup saudara. Dan kita sudah membuktikan di gereja kita, kalau kita ngerti rahasianya, kita dapat kuncinya, itu otomatis jadi sendiri. Anda lihat Daniel. Daniel tadinya orang buangan. Pertama dikisahkan dia orang buangan. Tapi karena Daniel ngerti rahasianya, rahasia kerajaan surga, luar biasa sekali. Dari orang buangan, sekarang di negeri orang diangkat jadi pejabat tinggi. Bukan cuma pejabat tinggi saudaraku, waktu dia diangkat, orang-orang lain iri sama dia buat plot, rencana jahat untuk jatuhin Daniel. Akhirnya Daniel dibuang ke gua singa. Orang pikir celaka nih, mati nih, habis nih Daniel. Tapi selamat Daniel. Bukan cuma selamat, orang yang mau mencelakakan dia malah yang celaka. Akhirnya mereka yang mati. Orang mungkin ngomong, itu kebetulan. Anda tunggu dulu, jangan keburu-buru ngomong kebetulan. Karena seringkali kalau orang belum percaya dengar mujizat terjadi, itu kebetulan. Ya, setelah itu Daniel ini bisa kokoh sekali di dalam jabatannya,
di dalam kerajaan itu. Padahal rajanya silih berganti, rajanya berguguran. Tapi Danielnya tetap kokoh. Harusnya kalau raja ganti, pejabatnya ganti juga. Tapi khusus Daniel bisa tetap kokoh. Jadi dalam hidup Daniel mengalami keajaiban lagi, keajaiban lagi, keajaiban lagi. Itu bukan kebetulan. Daniel tahu rahasianya. Dia punya kuncinya. Karena itu dia hidup dalam keajaiban. Jadi demikian pula dengan blessing for all seasons ini. Kalau saudara ngerti rahasianya, mulai hari ini pintu-pintu yang tertutup akan terbuka buat saudara. Dan mulai hari ini Anda akan bisa mengakses satu jenis berkat yang belum pernah engkau alami sebelumnya. Dan ketika engkau bisa masuk mengakses berkat yang satu itu, mulai hari ini engkau tidak akan lagi mengalami kekurangan. Hidupmu akan melihat kemurahan, kebaikan Tuhan, jawaban doa dari Tuhan akan terjadi dengan limpahnya. Jadi kesaksian demi kesaksian baru di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Mesti ngerti rahasianya. Kita baca Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi apa? Semuanya katakan karunia. Lebih keras lagi katakan karunia. Karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi ternyata saudaraku ada yang namanya karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Namanya juga rahasia kerajaan surga, bukan rahasia dunia. Untuk Anda bisa tahu, butuh karunia dari Tuhan. Karunia dari Roh Kudus. Jadi untuk bisa mengetahui rahasia kerajaan surga ini nggak ada urusannya sama IQ kita. Anda boleh punya IQ tinggi, otak yang jenius, cemerlang, pinter sekali. Tapi kalau tidak dikasih karunia sama Roh Kudus, nggak ditolong sama Roh Kudus, otak kita tidak punya kemampuan mengetahui rahasia kerajaan surga. Oke, karena itu saya berdoa sementara Anda dengar firman, karunia itu diberikan Roh Kudus kepada saudara. Amin. Yang paling basic saja kita nggak akan bisa ngerti tanpa karunia itu. Untuk bisa ngerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kalau kita terima Dia dalam hidup kita, dosa kita diampuni, kita diperdamaikan dengan Allah dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Untuk bisa mengetahui hal itu dan percaya butuh karunia. Kalau nggak diberi karunia itu, saudara boleh jadi orang pintar yang luar biasa. Anda memberitakan Injil sama mereka, mereka akan menganggap Injil itu kebodohan. Alkitab ngomong, orang yang nggak diberikan karunia itu akan menganggap Injil sebagai sebuah kebodohan. Mereka nggak punya kemampuan, otak manusia nggak punya kemampuan untuk bisa memahami rahasia kerajaan surga. Karena itu harus dikaruniai Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini saya berdoa untuk semuanya bisa menikmati dan mengakses blessing for all seasons ini. Doa saya karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga itu diberikan kepada saudara. Apakah Anda siap? Are you ready? Siap semuanya mau mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga? Apa itu secretnya? Apa itu rahasianya? Apa itu kuncinya? Supaya kita bisa mengakses blessing for all seasons. Begitu masuk di situ itu sudah terjadi begitu aja. Hidupmu akan ada kesaksian baru lagi. Wah Tuhan baik, wah kemurahan Tuhan. Itu terjadi begitu saja. Itu yang dialami Abraham, Ishak dan Yakub akan jadi pengalaman pribadi saudara. Amin. Rahasia mengakses blessing for all seasons terletak pada perjanjian berkat Tuhan. Terletak pada the covenant of blessing. Jadi Tuhan itu nawarkan sama kita sebuah deal. Sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Kalau Anda lakukan, Anda mengoke itu, Anda sepakat sama Tuhan, lakukan perjanjian itu, Anda akan melihat blessing for all seasons akan jadi milik saudara.
Amin. Kita baca dulu Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Coba Anda renungkan yang kita baca ini. Tuhan ngomong dimulai dengan kata jika. Terus kemudian ada kata lagi maka. Artinya kalau jikanya Anda penuhi, maka makanya jadi milik saudara. Oke, itu perjanjian. Perjanjian Tuhan beda sama janji. Kalau janji Tuhan, dia mau ngasih matahari, ngasih hujan sama saudara. Anda mau ngelakuin sesuatu, nggak ngelakuin apapun, matahari akan tetap terbit buat saudara, hujan tetap Tuhan kasih juga sama saudara. Tapi perihal perjanjian itu ada jikanya. Ada term and condition. Ada syarat dan kondisi yang harus terpenuhi. Kalau syarat dan kondisinya terpenuhi, maka Tuhan ngomongnya begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi ini. Wow. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Tapi kita harus penuhi jikanya dulu. Ya, mari kita lihat jika apa. Satu-satu ya. Kita kembali di Ulangan tadi, 28. Tolong perhatikan, ditulis begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Saat ini firman Tuhan sedang disampaikan, doa saya, saudara mendengarkan baik-baik. Karena itu salah satu syaratnya. Mendengarkan bukan asal-asalan, bukan sambil lalu. Tapi mendengarkan baik-baik. Mendengarkan baik-baik itu bukan cuma dengan telinga jasmani, tapi dengan hati dan pikiran kita sepenuhnya tertuju sama Tuhan. Sama firman Tuhan. Mendengarkan baik-baik. Terus lanjutkan lagi. Dan apa? Melakukan. Doa saya setiap orang di tempat ini bukan cuma pendengar, semuanya pelaku firman. Amin. Karena mendengarkan tanpa melakukan, nothing will happen. Anda ngomong, oh saya sudah pernah dengerin khotbah perjanjian berkat. Oke, tapi have you done it? Sudahkah engkau melakukan sesuatu? Mengerjakan firman, jadi pelaku firman. Kalau belum ya percuma, syarat belum terpenuhi. Karena jika engkau mendengarkan baik-baik dan apa? Melakukannya. Jadi harus jadi pelaku. Lanjutkan lagi. Melakukan dengan apa? Setia. Yang namanya perjanjian berkat itu, yang Tuhan cari adalah hati yang setia. Saya sudah melakukan perjanjian berkat ini belasan tahun. Dari sejak saya pertama belajar tentang perjanjian berkat sampai hari ini, saya belajar bukan cuma melakukan firman Tuhan, tetapi melakukan dengan setia. Ada sebagian orang melakukan, tapi melakukannya coba-coba. Melakukannya berpikir gini, ya sudah deh, coba saya kembaliin persepuluhan. Cuan apa enggak? Saya coba deh nabur benih profetik. Dapat apa enggak? Kalau dapat lanjut lagi, tambah lagi. Mungkin dapat lebih besar lagi. Ya, ada sebagian orang yang melakukan seperti itu, tapi karena anugerah Tuhan saja, Anda ngalami mujizat. Itu Tuhan ngasih ya kesempatan aja buat saudara. Tapi sebenarnya yang dicari Tuhan bukan itu. Yang dicari Tuhan bukan orang coba-coba. Yang dicari Tuhan orang yang komitmen melakukan firman Tuhan dengan setia. Doa saya ketika Tuhan melihat hati saudara, dia menemukan hati yang setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dia yang terutama, dia yang pertama dalam hidup kita. Buat saya melakukan perjanjian berkat ini tidak coba-coba, tidak coba sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi ini adalah my long life commitment.
Ini adalah komitmen seumur hidup saya. Sekali saya ngerti kebenaran, saya lakukan firman Tuhan. Entah ngalami berkat, terima berkat atau belum terima berkat. Saya mau setia. Doa saya itu terjadi dalam hidup saudara. Ada hati yang setia. Karena ditulis, jikanya melakukan dengan apa? Setia, itu syarat yang harus terpenuhi. Setia. Lanjutkan lagi pembacaan tadi. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, kata berikutnya apa? Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Segala. Jadi syaratnya adalah segala. Bukan separuh. Bukan seperempat. No. Segala. Yang kuperintahkan, kalau segalanya sudah terpenuhi, Anda bisa buktikan sendiri. Apakah Tuhan ingkar janji, ataukah dia Tuhan yang menggenapi janjinya dalam hidup saudara. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya jujur ngomong sama saudara. Pertama saya belajar tentang perjanjian berkat ini. Saya belum tahu terlalu banyak, jadi saya hanya tahu beberapa hal. Saya lakukan ini, saya lakukan itu, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Orang lain ngalami mujizat, orang lain dapat tuaian dan punya kesaksian-kesaksian hebat, tapi kok saya nggak ngalami sendiri. Saat saya ngalami seperti itu, saudaraku, saya ambil keputusan saya nggak mau kecewa sama Tuhan. Saya tahu kalau saya belum ngalami, kalau ada yang salah, pasti bukan firman Tuhan yang salah. Pasti bukan Tuhan yang salah. Kalau ada yang salah, saya yang salah. Jadi saya ambil keputusan. Untuk saya balik sama firman Tuhan, saya pelajari lagi. Saya gali lagi, saya doa dan saya tanya sama Roh Kudus yang mana yang belum saya lakukan. Karena syaratnya, jika engkau mendengarkan baik-baik, melakukan dengan setia segala. Jangan-jangan aku melewatkan sesuatu. Tunjukkan yang mana Roh Kudus. Dan bulan demi bulan, tahun demi tahun dia tuntun, dia ajari saya, dia perbaiki 1, 2, 3. Dia luruskan jalan-jalan yang salah dalam hidup saya. Ketika saya sudah melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Saya memang belum sempurna, saya dalam perjalanan terus bertumbuh. Tapi saya harus jadi saksinya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang menepati setiap janji-janjinya. Semua firman-Nya tidak berbohong. Firman Allah ya dan amin. Janjinya bisa dipercaya. Kalau kita lakukan bagian kita akan melihat bagaimana segala berkat ini datang kepadamu. Luar biasa. Saudara harus ngerti ya. Saudara harus ngerti, di masa pandemi ini, salah satu yang paling terdampak, paling parah, itu sebenarnya gereja. Bahkan gereja terdampak lebih parah daripada mayoritas bisnis. Oke, di masa sekarang ini banyak gereja mengalami kemunduran dan kemerosotan banyak sekali. Saya bicara sama teman-teman saya pendeta yang lain, mereka cerita sama saya bahwa sekarang ini banyak gereja mengalami kebangkrutan. Saya telepon sama teman-teman saya di Amerika. Mereka cerita di Amerika pun banyak gereja yang disita gedung-gedungnya, bangunan-bangunannya karena mereka tidak mampu membayar. Dan bahkan di masa seperti ini boleh dikatakan baik di Indonesia, di luar negeri, semua proyek pembangunan gereja berhenti semua, stop semuanya. Saya belum tahu ada gereja yang proyeknya jalan. Semuanya stop, semuanya. Terdampaknya kencang sekali. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Apa yang terjadi di gereja kita, itu kayak nggak masuk akal. Semua proyek gereja kita di semua kota, semuanya jalan dengan kecepatan yang luar biasa. Kayak kita nggak sedang dalam pandemi, kayak kita nggak sedang dalam resesi, kayak nggak ngefek apa-apa di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena perjanjiannya setia. Bukan kuat, bukan gagah, bukan karena kita hebat. Buat kita cuma melakukan bagian kita. Biar Tuhan yang membuktikan dia lebih kuat dari resesi. Biar dia yang membuktikan dia lebih besar dari pandemi.
Jadi kalau dunia selalu takut khawatir baca berita, kapan ini berakhir, kapan berakhir. Buat kita mau berakhir cepat, mau berakhir nanti, kita rileks. Kenapa? Kita tahu perlindungan Tuhan sempurna, pemeliharaannya dan penyediaannya luar biasa. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Sekarang saya belum bisa cerita leluasa sama saudara, tapi nanti akan ada waktunya saya cerita apa yang sedang Tuhan kerjakan. Dan itu benar-benar melampaui pikiran dan bayangan kita. Dan itu bukan cuma gereja kita yang ngalami, Anda banyak yang ngalami juga. Di masa pandemi ini, tadi masih ingat gak video kesaksian sebelum khotbah ini? Ada satu jemaat di sini juga, di Keluarga Allah Jakarta, yang bersaksi di awal pandemi sempat terdampak, gajinya dikurangi, dipotong. Dia kehilangan pekerjaan juga, mungkin kena PHK enggak tadi ya. Tapi luar biasanya, Tuhan ganti dengan pekerjaan yang baru. Jadi kalau saudara sedang mengalami masalah, mengalami tantangan, terdampak karena situasi ini, jangan putus asa. Sumber berkatmu bukan perusahaan di mana engkau kerja. Tuhan sumber berkat dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Dia bisa berikan pekerjaan yang baru. Dia bisa berikan pekerjaan mujizat sama saudara. Bukan hanya itu. Orang tuanya bertamu di tempat keluarga, ada tanah dekatnya. Luas berapa tadi? 700 meter. Siapa di sini yang rumahnya 700 meter? Besar loh. Dan sudah ditawar. Sudah sepakat sepertinya. Yang luar biasa, ini dibatalin. Terus dikasih sama jemaat kita ini. Dari nilai itu cuma 1/4 saja. Sebenarnya renungkan. Saya perlu cerita begini. Saya nggak punya waktu ngomong sama saudara. Tapi saya perlu ngomong begini. Di masa pandemi ini. Banyak jemaat kita yang dapat tanah mujizat. Ada yang banyak yang dapat rumah mujizat. Dapat proyek-proyek mujizat. Berkat-berkat mujizat. Karena Allah kita melampaui resesi, pandemi, krisis. Dia lebih besar. Dan dia sumber berkat kita. Kalau Anda jadikan Tuhan sumber berkat saudara. Tuhan gak pernah kering. Anugerahnya selalu baru tiap pagi. Jadi orang lain stres. Orang lain depresi melalui masa ini, tapi Anda bisa melalui masa ini rileks. Kenapa? Ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Karena itu ambil komitmen untuk hidup di dalam perjanjian berkatnya Tuhan. Karena Tuhan ngomong, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya kepadamu, maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan segala berkat ini datang kepadamu. Wow. Dan tahukah saudara, yang paling penting, yang dasar yang paling pertama yang harus kita lakukan di dalam perjanjian berkat Tuhan itu. Komitmen dalam perjanjian berkat itu. Dimulai dari kita mengembalikan perpuluhan. Saudara harus tahu bahwa persepuluhan adalah the master key. Kunci masternya. Kunci utamanya untuk membuka akses pada blessing for all seasons. Pada perjanjian berkat Tuhan itu. Kita baca ya, Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Boleh nggak lihat ke depan sini? Yang baru saja kita baca ini ayat firman atau bukan? Ayat firman ya, ini ayat dalam Alkitab kan? Dan yang ngomong Tuhan sendiri. Tapi boleh nggak saya minta saudara rasain di hati saudara. Waktu ayat ini dibacakan langsung keterima enak di hati. Atau kayak ada perlawanan di hati. Padahal ini firman loh. Makanya saya ngomong begini sama saudara. Tadi Alkitab sudah kasih tahu kita. Ada orang-orang yang memang dikasih karunia. Untuk mengerti rahasia kerajaan surga. Mereka lah orang yang bisa menerima. Bisa mengerti. Tanpa karunia itu, saudara boleh pintar, IQ saudara boleh tinggi. Anda tidak punya kemampuan untuk memahami rahasia kerajaan surga. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus, kebenaran yang sederhana ini bisa masuk di hati kita.
kita bisa ngerti. Ya mungkin sebagian ada yang ngomong, Pak, persepuluhan itu cuma di perjanjian lama. Jawaban saya sama saudara, di perjanjian baru pun Tuhan Yesus sendiri yang memberi perintah, menginstruksikan untuk kita mengembalikan persepuluhan. Kita baca ya, di Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kalimat terakhir, mari baca bersama, 2, 3. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan ini yang mana? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan terhadap hal ini. Tuhan ngomong harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Yang lain ini yang apa tadi? Anda baca di ayat itu. Persepuluhan. Tentang persepuluhan, Tuhan Yesus ngasih perintah. Jangan diabaikan. Jadi ini perintah yang langsung keluar dari mulut Tuhan kita, Yesus Kristus, tentang persepuluhan. Jangan diabaikan. Tapi berapa banyak anak Tuhan yang mengabaikan persembahan persepuluhan. Simple terus tapi gak bisa paham. Tanpa karunia memang gak bisa. Itu sebabnya saya berdoa hari ini Anda dapat karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga itu. Oke, sehingga kita bisa ngerti. Karena Tuhan ngomong yang satu, yang lainnya jangan diabaikan. Saya dulu waktu kecil sering mengabaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Karena saya belum mengerti firman Tuhan, jadi namanya anak kecil saudaraku ya. Kalau ibadah di gereja, saya tahu waktu doa persembahan diucapkan, next, berikutnya kantong persembahan akan diedarkan. Jadi saya tahu waktu doa persembahan itu waktunya saya ke toilet. Kenapa? Karena saya berharap ya waktu saya kembali kantongnya sudah lewat. Buat saya itu adalah kesempatan. Tapi tanpa saya sadar saya mengabaikan itu. Berapa banyak anak Tuhan yang selama hampir setahun masa pandemi ini sudah mengabaikan persepuluhan. Selama masa setahun, masa pandemi ini, bahkan gak pernah memberikan persembahan. Apalagi sekarang karena persembahan gak lagi diedarkan dengan kantong persembahan, semuanya kan by transfer. Jadi benar-benar kita itu punya freedom, total freedom, kebebasan total. Dan memang itu seharusnya seperti itu. Itu harus sesuatu yang keluar dari hati. Dan itu yang dilihat oleh Tuhan. Sekarang saya mau tunjukkan sama saudara ayat yang terakhir. Apa yang terjadi ketika kita mengembalikan persepuluhan. Ibrani 7 ayat yang ke-8. Ditulis begini. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Di sini itu di mana? Di bumi, di dunia ini. Ditulis manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Kenapa ditulis begitu? Karena ayat sebelumnya perintah firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan di sini. Rumah perbendaharaan itu di gereja lokal di mana Tuhan menempatkan kita untuk bertumbuh secara rohani. Tuhan ngomong di situ bawa persepuluhan. Makanya ditulis di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Tapi Anda harus tahu, ketika Anda mengembalikan persepuluhan, bukan hanya terjadinya di sini. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Oke, lanjutkan. Di sana ia, yang tentang dia, diberi kesaksian bahwa ia hidup. Anda kalau baca kata-kata ini susah untuk paham. Anda boleh baca di Alkitab bahasa Inggrisnya, gampang sekali memahaminya. Intinya gini, di sini waktu kita mengembalikan persepuluhan, manusia-manusia fana yang menerima. Tapi saat kita lakukan itu, di sana ia
Tuhan kita Yesus Kristus yang menerima pengorbanan saudara. Menerima ketaatan saudara. Jadi ketika Anda mengembalikan persepuluhan, dua hal terjadi. Di sini dan di sana doa saya persepuluhan saudara sampai di hadapan tahta Tuhan berkenan dan menyukakan hari Tuhan. Dan kalau sudah yang di sana nyampe, tingkap-tingkap langit dia bukakan dan dia akan perintahkan berkat dicurahkan sampai berkelimpahan kepada kita.